Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NIM 0514 62018 dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Bogor, akan melaksanakan tugas 2 praktikum jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dengan NIM 0514 62018 dari Prodi Sistem Informasi UPPJJ Bogor, akan melaksanakan tugas 2 praktikum jaringan komputer. Selamat menyaksikan. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada tugas tutorial 2 jaringan komputer, yaitu silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu CD, CLS, dir, if config all, if config release, if config renew, if-config display DNS, if-config plus DNS, if-config register DNS, ping, netset, threshold, ping, NS lookup, net, route, dan net. Sedangkan di sebelah kanan saya sudah ada rangkuman kesimpulan-kesimpulan dari materi CD, CLS, dir, if-config, dan seterusnya. Nah, di sini saya akan membuka comment prompt-nya. Materi pertama yaitu CD. CD berfungsi untuk mengubah direktori aktif di command prompt. Contoh penggunaan CD yaitu CD C user akan mengubah direktori kerja ke folder user yang ada di drive C. Kita enter. Nah, selanjutnya ada CLS. Fungsinya memberikan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar, dan mengembalikannya ke keadaan kosong. Kita enter, dan tampilannya seperti ini. Tampilan yang sebelumnya menghilang karena fungsi dari CLS ini. Selanjutnya ada CLS garis miring tanda tanya. Fungsinya yaitu menampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Kita enter, dan memiliki tampilan seperti ini. Fungsinya CLS yaitu clear the screen. Selanjutnya ada dir. Fungsinya untuk menampilkan bantuan perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi garis miring menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada if-config. Fungsinya menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada if-config all. Fungsinya
Menampilkan informasi lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adaptor jaringan atau alamat MAC TDNS, THCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada if config. Fungsinya menampilkan bantuan mengenai perintah if config termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada if config release. Fungsinya melepaskan rilis alamat IP yang diberikan oleh DHCP server untuk semua adaptor jaringan. Ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Kita enter. Dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada if config renew. Fungsinya meminta renew alamat IP yang baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Perintah ini akan mencoba untuk mendapatkan alamat IP yang baru. Kita enter. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada if config display DNS. Fungsinya menampilkan change DNS atau domain name system yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya di resolve ke alamat IP. Kita enter. Dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada if config plus DNS. If config plus DNS fungsinya menghapus change DNS yang ada di komputer. Ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Kita enter dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada if config register DNS. Fungsinya mendaftarkan ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbaharui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau internet. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya
ping ping fungsinya mengirimkan paket ICMP echo request ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server tertentu dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Perintah ini sering digunakan untuk mengecek konektivitas jaringan. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada net state. Fungsinya menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencakup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Kita enter. Kita tunggu. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada tracer. Fungsinya menunjukkan jalur atau route yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan, misalnya alamat IP atau domain. Tracert ini mengidentifikasi setiap hop atau titik perantara di sepanjang jalur koneksi. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada path ping. Fungsinya kombinasi dari perintah ping dan tracer. Path ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur waktu respon, dan kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam route tersebut, termasuk kehilangan paket. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada NS lookup. Fungsinya digunakan untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini, Anda bisa mencari alamat IP yang terkait dengan nama domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP. Kita enter. Tampilannya seperti ini. Nah, contoh di DNS in ADR RARPA. Nah, selanjutnya kita ke nets. Fungsinya teliti baris perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi atau memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Kita enter. Kita tulis firewalls. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan ke route. Fungsinya menampilkan atau mengonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Kita enter. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya ada net.
Fungsinya merupakan perintah yang digunakan untuk mengonfigurasi dan pengaturan jaringan. Beberapa subperintah yang sering digunakan dengan N termasuk NetAS untuk menghubungi drive jaringan. NetUser digunakan untuk mengelola akun pengguna, dan NetShare digunakan untuk berbagai folder dan lain-lain. Kita enter. Dan tampilannya seperti ini. Selesai. Sekian video praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.